Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia dan taufik hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita, selalu meridai kita, dan juga sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalahnya. Seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah semuanya diutarakan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang disembunyikan. Sekarang kita akan memperdalam tentang materi korban. Selain akikah, ada ibadah lain yang berkaitan dengan penyembelihan hewan, yaitu korban. Pengertian serta ketentuan dalam ibadah korban. Pengertian dan hukum korban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba, yang artinya mendekat. Secara istilah, korban adalah menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah fikih, korban disebut udiyah. Berikut tentang penjelasan perintah korban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1, 2, dan 3. Hukum pelaksanaan korban adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim yang mampu. Seorang muslim yang mampu hendaknya melaksanakan korban tidak hanya sekali seumur hidup. Korban merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diperolehnya. Seorang yang mampu hendaknya melakukan korban setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah teladan. Abu Bakar adalah orang yang paling dermawan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mendermakan sebagian harta yang mereka miliki. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya mengeluarkan sedekah sesuai kemampuan mereka. Kemudian mendengar perintah tersebut, para sahabat bergegas pulang dan mengambil harta yang mereka miliki untuk disedekahkan. Kemudian Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, bertekad ingin mengalahkan sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab mengambil separuh hartanya untuk disedekahkan. Wahai Nabi, ini sedekah yang bisa saya berikan untuk dakwah Islam, kata Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Nabi bertanya, apakah ada yang engkau sisihkan untuk keluargamu? Tanya Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sama dengan yang saya dermakan wahai Nabi, jawab Umar bin Khattab. Maksudnya yaitu separuh, ya, separuh didermakan, yang separuh untuk keluarganya. Kemudian setelah itu Abu Bakar datang dan menyerahkan sedekahnya. Nabi Muhammad SAW kembali mengulangi pertanyaan yang tadi diajukan kepada Umar bin Khattab. Apakah ada yang engkau sisihkan untuk keluargamu? Tanya Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini jawaban dari Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mensedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab kagum pada kepribadian yang dimiliki Abu Bakar. Abu Bakar merupakan sahabat yang rela berkorban dengan jiwa dan raga bersama Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama Islam. Ini kisah teladan para sahabat Rasulullah SAW yang berjuang demi agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama yang paling benar. Mereka para sahabat siap merelakan, siap berkorban, baik jiwanya maupun hartanya. Subhanallah. Kita sebagai orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang sampai membenci para sahabatnya Rasulullah SAW. Karena para sahabat itu banyak yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karena perjuangannya membela Nabi kita Muhammad SAW demi menegakkan kebenaran. Kemudian ketentuan dan syarat ibadah korban. Ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam ibadah korban. Yang pertama, orang yang berkorban, orang yang melaksanakan korban disebut sohibul kurban. Sohibul kurban harus memenuhi syarat. Yang pertama, mampu membeli atau menyediakan hewan korban dengan harta yang dimilikinya, bukan hasil dari utang. Yang kedua, muslim. Karena orang yang berkorban bukan seorang muslim, maka tidak diterima. Kemudian seorang yang merdeka, alias bukan seorang budak atau hamba sahaya. Yang keempat, harus baligh, sudah dewasa, sudah mencapai usia dewasa, usia masa baligh. Yang kelima, berakal atau sehat akalnya dan pikirannya. Kemudian ketentuan dan syarat ibadah korban. Yang kedua, binatang yang dikorbankan. Adapun hewan yang dapat dikorbankan hanya hewan ternak, yaitu yang pertama unta, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing, dan domba. Adapun hewan yang akan dikorbankan harus memenuhi syarat. Syarat-syaratnya yang pertama, tidak cacat atau memiliki luka yang dapat mengurangi jumlah daging atau dapat menimbulkan bahaya bagi yang memakan daging tersebut. Jadi hewannya harus sehat, tidak ada cacatnya atau tidak berpenyakit. Kemudian
Syarat binatang yang dikorbankan yang kedua yaitu telah cukup umur. Setiap hewan memiliki batas umur yang berbeda. Unta berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Domba berumur 1 tahun. Dan kambing berumur 2 tahun. Itu hewan-hewan yang kalau mau dikorbankan harus mencapai umurnya masing-masing. Kalau saya ulang, kalau umurnya untuk unta berumur 5 tahun, untuk sapi berumur 2 tahun, untuk domba berumur 1 tahun, dan kambing berumur 2 tahun. Syarat yang ketiga yaitu ketentuan korban untuk unta, sapi, dan kerbau boleh dikorbankan untuk 7 orang. Sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang saja. Ya. Jadi maksudnya kalau kita mau berkorban dengan unta atau sapi atau kerbau boleh dikorbankan untuk 7 orang. Jadi misalkan untuk urunan ya 7 orang untuk membeli unta, untuk membeli sapi, untuk membeli kerbau. Nah, ini boleh ya dapat diterima. Sedangkan untuk kambing dan domba itu hanya untuk 1 orang saja ya. Ada hadis an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin, rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, kami pernah menyembelih binatang korban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah pernah berkorban yaitu dengan unta itu untuk 7 orang dan juga lembu atau kerbau atau sapi itu juga untuk 7 orang. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu mulai tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah hingga sebelum terbenamnya matahari. Jadi penyembelihan hewan korban itu dimulai dari setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik, yaitu sampai tanggal 13. Hari tasyrik itu mulai tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah hingga sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum maghrib ya, tanggal misalkan terakhir tanggal 13 Dzulhijjah itu kita masih boleh menyembelih, tapi batas terakhirnya sebelum matahari terbenam, yaitu sebelum maghrib. Penyembelihan hewan disunahkan dilakukan di tanah lapang atau terbuka agar kaum muslimin dapat memperhatikan cara pelaksanaan korban yang baik. Lebih utama jika penyembelihan hewan dilakukan oleh orang yang berkorban. Kalau mampu ya, kalau tidak mampu boleh diwakilkan kepada orang yang ahlinya, yang ahli untuk menyembelih hewan. Kemudian sunnah korban, beberapa amalan sunnah yang dapat dilakukan saat berkorban. Yang pertama, sebelum menyembelih membaca Bismillah Allahu Akbar dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam serta berdoa. Jadi sunnahnya ketika kita berkorban, kita membaca Bismillah Allahu Akbar dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad serta kita berdoa. Di antaranya doa tersebut saya bacakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Yang artinya, sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi di atas agama Ibrahim dengan lurus. Agama Ibrahim dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku serta hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ini berasal darimu dan untukmu, dari Muhammad dan umatnya, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Itu arti dari doa tersebut. Kemudian sunnah kurban yang kedua, penyembelihan hewan dilakukan oleh orang yang melaksanakan kurban. Jika diwakilkan, orang yang berkorban hendaknya hadir pada saat penyembelihan. Jadi seandainya orang yang berkorban tadi tidak mampu untuk menyembelih sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang yang ahlinya, tapi dia menyaksikan penyembelihan tersebut. Jadi dilihat, ya, waktu penyembelihan yang diwakilkan tadi dilihat oleh orang yang berkorban tadi, dilihat, ya, disaksikan. Kemudian sunnah korban yang ketiga, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Jadi dihadapkan, wajahnya itu menghadap ke kiblat, ya. Boleh kepalanya itu di utara kemudian dihadapkan ke kiblat, atau dia kepalanya di selatan kemudian dihadapkan ke kiblat, ya. Pokoknya yang terpenting adalah hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat, ya. Kemudian pembahasan pembagian daging kurban. Korban dapat dibagi menjadi dua macam. Ada korban sunnah dan korban nazar. Hukum pembagian daging dari dua korban itu, yang pertama korban sunnah. Apabila korban yang dilakukan hukumnya sunnah, daging hewan korban dapat dibagi menjadi tiga. Satu bagian untuk disedekahkan, satu bagian dikonsumsi sendiri, dan satu bagian dihadiahkan. Shahibul kurban tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga bagian. Kemudian untuk korban nazar, apabila korban yang dilakukan adalah nazar, daging dari hewan korban harus dibagikan secara keseluruhan. Orang yang berkorban karena telah mengucapkan nazar tidak diperbolehkan mengkonsumsi daging hewan yang dikorbankan. Adapun hikmah pelaksanaan korban, yang pertama hikmah melaksanakan ibadah korban yaitu menghidupkan sunnah Nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mula untuk berkorban yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah.
Yang ketiga, menghidupkan makna takbir. Menghidupkan makna takbir yaitu mengagungkan Allah yang dilakukan pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Jadi bertakbir mulai dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Itu selalu diarahkan atau disunahkan untuk selalu bertakbir. Kemudian keempat, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diterima. Yang kelima, memupuk rasa empati kepada orang di sekitar yang kekurangan. Yang keenam, menghilangkan sifat rakus, sifat tamak, sifat bakhil. Kemudian yang ketujuh, memupuk rasa saling berbagi dengan sesama sehingga tali persaudaraan menjadi semakin erat. Kedelapan, mengukuhkan tali persaudaraan antar warga dalam masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran untuk menjalankan perintah yang telah disyaratkan dalam agama Islam. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada materi kita dari pendalaman materi korban, ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan untuk berkorban. Kalau kita mampu, maka kita usahakan kita untuk berkorban, asalkan jangan mengada-adakan alias memaksakan diri sampai-sampai hutang kepada orang lain ataupun apalagi hutang kepada bank. Untuk apa? Untuk berkorban, untuk menyembelih hewan. Jangan, ya, tidak boleh. Harus dari hartanya sendiri ketika mempunyai harta yang cukup, yang lebih, ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.